Pimpinan pusat Bank BNI sudah mengumumkan secara luas terkait keputusan mereka akan menutup 96 outlet. Apakah termasuk di Brau nih? Jadi gini Pak, memang betul apa yang sudah disampaikan oleh manajemen kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. PT Bank Negara Indonesia Pusat atau Bank BNI itu telah mengumumkan secara luas ke publik bahwa mereka akan menutup 96 outlet atau kantor cabang yang berada di seluruh Indonesia. Kenapa langkah ini sampai dilakukan oleh Bank BNI, dan apakah penutupan ini juga akan terjadi di satu-satunya Bank BNI yang ada di Kabupaten Brau? Untuk membahas persoalan ini, saya saat ini sudah bersama Pak Jusron ya, selaku pimpinan Bank BNI. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bapak, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak Jusron. Pak izin kalau saya buka. Boleh Pak, silakan buka maskernya, kita kan prokes juga. Betul, ini. kita kan juga jaga protokol Pak. Iya, jaga protokol kesehatan kita. Jaga jarak, jangan lupa ya Pak. Siap. Bapak apa kabar? Baik aja Pak. Terima kasih, ini saya sudah dikunjungin ke BNI. Siap Pak. Saya wajib datang karena memang pimpinan pusat Bank BNI sudah mengumumkan secara luas terkait keputusan mereka akan menutup 96 outlet itu. Baik, dan apa yang melatar belakang itu, dan hal ini juga masyarakat kan perlu tahu karena kan tidak sedikit nih nasabah Bank BNI di Brau ini gitu loh. Jangan sampai nanti justru ketidaktahuan mereka justru menimbulkan kepanikan. Betul Ya kan, maka dari itu kami datang supaya kita publik bisa tahu kemudian terkait keputusan 96 outlet itu Pak, apakah termasuk di Brau nih? Itu dulu yang saya tanya. Ya, jadi gini Pak, memang betul apa yang sudah disampaikan oleh manajemen kita terkait dengan hal itu. Tapi ditutupnya beberapa outlet itu tidak berarti kinerja kami tidak bagus. Tapi kami ada tujuannya Pak. Tujuannya adalah di saat ini kan kita lebih banyak ke digital Pak ya, termasuk transaksi kita itu banyak kita arahkan ke digital. Jadi kedepannya karena memperhatikan dan mempertimbangkan arah transaksi kita itu banyak digital, sehingga outlet-outlet yang tadi berdekatan yang bisa di-cover dengan satu outlet, nah itu nanti kita buat digital semua Pak. Nah itu. Kalau di Brau, karena kita juga melihat Pak, melihat kebutuhan, kemudian kemampuan ataupun mohon maaf nih Pak, mungkin situasinya sudah memungkinkan atau tidak gitu ya. Tapi kalau di Brau untuk sementara masih tetap Pak tidak kita lakukan penutupan, tetapi justru kita kembangkan dengan e-channel kami yang baru. Contoh saja Pak, nanti insya Allah ini tinggal nunggu mesinnya, kami akan datangkan satu unit mesin, itu namanya Sonic. Sonic itu bisa digunakan untuk pembukaan rekening secara digital. Jadi nggak perlu lagi bertemu dengan customer service kami Pak. Cukup di mesin itu saja bawa eKTP, kuncinya ada di eKTP. Karena kan semua sudah serba elektronik ya. Di situ dalam hitungan 3 menit itu sudah bisa melakukan pembukaan rekening sampai dapat kartu debitnya. ATM-nya udah dapat. Betul. Nah, tinggal kalau seandainya sudah proses pembukaan rekening berhasil, tinggal ke customer service tuh hanya cetak buku tabungannya saja. Jadi kenapa 96 outlet itu ditutup? Yaitu tadi Pak. Bukan karena pilot, bukan karena penurunan kinerja. Bukan. Sekali lagi bukan karena tapi karena era digital, trennya. Betul. Karena tren sekarang kan lebih ke arah digital. Itu Pak yang akan kita kembangkan di situ. Sehingga nanti outlet-outlet yang tadinya misalnya di satu daerah ada 2, ada 3, itu kita rampingkan jadi 1 atau jadi 2, kemudian selebihnya kita buat outlet digital. Betul. Nah, kalau begitu setidaknya kan artinya bahwa di Brau, dari jawaban Bapak, di Brau belum masuk dalam keputusan 96 outlet ya. Betul. Artinya alhamdulillah dalam hal ini bahwa
setidaknya pusat juga bijaklah melihat apakah suatu daerah itu memang sudah siap atau tidak untuk masuk ke era digitalisasi ini gitu ya. Betul. Meski demikian, kami melihat sebenarnya tanda-tanda itu, Pak. Iya. Tanda-tanda BNI untuk melakukan itu sebenarnya sudah terlihat. Termasuk di Berau sendiri sudah mulai ditampakkan. Contoh paling nyata, cek aja lah sekarang ini di Kabupaten Berau, bank dengan ATM terbanyak hampir ada di setiap titik itu BNI. Bahkan kadang nggak masuk akal, berdekatan pun juga dilakukan. Tapi tentu ini adalah sinyal bahwa era digital akan dimulai sama BNI itu. Betul. Apakah seperti itu, Pak? Betul, Pak. Artinya bahwa maksud saya mungkin di 96 ini Berau belum masuk, tetapi tahapan untuk menuju ke sana saat ini sedang dirintis sama BNI. Betul. Apa seperti itu? Betul. Jadi begini, Pak. Kita nggak mau Pak ya, itu di dunia sekarang Nggak ini bisa kan dipungkiri. nggak bisa dipungkiri kita sudah harus mengikuti perkembangan zaman, terutama era transformasi dan digital gitu ya. Nah, salah satu arah BNI ya sebenarnya itu Pak, untuk mengimbangi daripada perkembangan teknologi, kemudian digital itu ya salah satunya itu. Termasuk kita kan kalau di Berau ini kurang lebih ada 42 unit mesin yang kita sebar di di Tanjung Redep maupun di sekitarnya gitu. Dan itu juga merupakan satu edukasi kepada masyarakat kita supaya mereka itu kalau hanya perlu penarikan tunai gitu ya, itu nggak perlu lagi sebenarnya datang berbondong-bondong mendatangi konter kita gitu, bank kita, apalagi di masa pandemi gini kan Pak, kita memang jaga jangan sampai terjadi kontak fisik dan lain sebagainya. Jadi memang sinyal itu sudah ada. Kemudian juga kami juga banyak mengembangkan ini Laku Pandai. Betul. Ekspansi Laku Pandai di daerah-daerah mungkin betul. Bapak tahu ya. Iya. Ini sudah kita mulai. Ekspansi itu kencang sekali dilakukan. Betul. Ada apa ini saya Ya. pikirkan? Ya. Saya pikirkan tadinya hanya untuk menyaingi, mohon maaf, kompetitor misalnya yang memang pangsa marketnya di sana. Tetapi belakangan tidak juga gitu. Betul. Era digital ternyata jawabannya. Betul. Jadi sebenarnya kita lebih pemikiran kita tuh lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan dunia perbankan untuk masyarakat, Pak. Jadi kami banyak sebarkan untuk tadi Bapak nyampaikan Laku Pandai itu betul. Kami sudah bergerak ke daerah-daerah untuk kita pasang itu untuk mempermudah masyarakat. Karena BNI sendiri kan kalau di Tanjung Redep di Berau ini hanya ada di kota Ya, sini aja di Esa Maulana. Kemudian ada Sanggam. satu lagi di Sanggam Pasar betul. untuk mengcover Unitnya. masyarakat yang ada di pasar Iya, gitu. betul. Nah, untuk itu Artinya wilayah perkotaan saja Betul. gitu loh. sebagai kepanjangan tangan kami, ya kami berikan satu fasilitas Laku Pandai tadi namanya Agen 46, Pak. Iya, Ya, Agen itu di 46. daerah. Di daerah-daerah kita sudah mulai sebar ini. Betul. Dan mudah-mudahan dengan kita sebar seperti itu, masyarakat juga akan paham tentang dunia digital. Betul. Mau nggak mau Pak, itu nggak bisa kita hindari. Jadi itu harus kita lakukan dan dukung gitu. Oke, jadi Supaya begini, Pak. ya. Apa namanya? Kalau kita bilang masyarakat belum siap misalnya, anggap seperti itu. Ya kapan harus siapnya? Betul. Era digital ini era yang tidak mungkin kita lawan. Betul. Sudah begitu membooming gitu, tidak mungkin dilawan. Dan ketika pun ada pendapat yang mengatakan masyarakat kita belum siap, belum tentu. Ya. Lihat saja lah, hampir setiap orang sekarang sudah pakai smartphone kok. Betul. Ya kan, transaksi juga banyak dilakukan lewat banking kok Betul, gitu. betul. Artinya tidak ada alasan sebenarnya, tinggal kesiapan mental. Karena terkadang masih ada juga masyarakat kita yang secara fisik lebih nyaman ketika bertransaksi itu dengan tatap muka. Betul. Nah, Bapak nanggapinya gimana? Ya, jadi memang benar Pak, yang kami rasakan saat ini ya, seiring dengan peralihan dari yang manual, saya Iya, bilang manual betul. ini ke digital, memang perlu pertama edukasi, kedua juga kita harus banyak-banyak memang menyebarkan satu video yang isinya adalah tentang Konvensional, digital. ya. Betul. Nah, upaya kami Pak di situ ya. Jadi pada saat nasabah kami datang ke hotel ketemu sama petugas bank ya dengan CS maupun teller, mereka selalu menyampaikan, Bapak Ibu lebih nyaman Bapak menggunakan
transaksi e-channel kami melalui mobile banking, Oh, ditanya tuh ya? banking, ya. Ditanya. Jadi kami lebih sarankan di Oke. situ. Sehingga tadinya yang tidak tahu, mereka jadi tahu, Pak. Ah. Oh, ternyata kita itu kalau misalnya isi pulsa HP, Ah. kemudian isi token listrik, itu nggak perlu datang ke bank. Gitu. Ah. Cukup lewat aplikasi mobile banking, SMS banking, bisa dilakukan cukup di rumah. Betul. Yang perlu dilakukan itu cuman disiapin saldonya saja. Iya, itu. Jadi kalau ada saldonya, Pak, semua bisa dilakukan hanya di genggaman tangan untuk sekarang ini. Artinya tinggal memang kalau BNI persiapannya udah termasuk di bawah udah Ya, oke lah ya. ya. Tinggal memang yang harus diperbanyak kayaknya untuk era digital ini ATM stok tunai kayaknya. Betul, Ya, betul. yang Ya, belum betul. agresif saya lihat Betul. pergerakannya. Jadi kebetulan Pak, ini kita ada replace Pak ya. Jadi ada penggantian mesin kami yang sudah lama, yang sudah waktunya untuk kita ganti, itu kita ganti dengan yang bisa dua transaksi, tarik maupun stop. Iya. Nah itu yang kita lakukan. Iya, Jadi betul. Saat ini sedang berjalan. ya alhamdulillah saat ini kami sudah Ada berapa ada kurang lebih 8 unit. Di mana unit. itu, Pak? Di depan kantor di sini ada 1, 2, 3, ada 4. Ada 4. Kemudian di satu unit ada di mobil keliling. Mobil keliling, satu. ya. Terus di Pasar Haji Dilayas ada juga. Ada juga. Oke. Jadi ini terus kita kembangkan Pak. Nah tahun ini kita ada 2 yang diganti. Insya Allah yang datang nanti store tunai juga. Nah, jadi kita penuhi Pak, pasti untuk kebutuhan nasabah kami, masyarakat Kabupaten Berau, itu insya Allah kita penuhi, bisa mengcover ya. Karena memang dunia kita kan sudah harus ke digital ini Pak. Sebenarnya kalau saya pikir-pikir lagi nih Pak, Hmm. kalau saya pikir-pikir lagi ya, era digital ini justru sangat memudahkan masyarakat. Sangat. Apalagi bagi Berau yang geografisnya Unik ya luar Pak? biasa unik Unik gitu. ya? Jarak tempuh antar kecamatan aja bisa Betul. sampai 7-8 jam gitu. Betul, betul. Unik Berau ini. Nah, artinya sepanjang ada ketersediaan internet, maka sepanjang itu pula masyarakat tetap bisa melakukan transaksi Betul, meski betul. di kampung sekalipun, ya Pak ya. betul. Ya kuncinya satu sih Pak sebenarnya, Internet. kesediaan internet ya Kesediaan Pak ya. internet. Kalau Ini PR kita sebenarnya. benar, secara aplikasi sebenarnya perbankan terutama BNI sih udah siapkan Pak. Apalagi sekarang kan zamannya kita pakai gadget semua ya Pak ya. Iya betul. Jadi kita juga coba Ini masa rumah ada Benar. satu lah sudah. Jadi semua aplikasi itu termasuk di BNI kita siapkan memang untuk di gadget kayak mobile banking yang saya sebutkan tadi. Ya, oke. Jadi dari mobile banking tuh Pak, hampir semua transaksi perbankan kebutuhan masyarakat itu bisa dilakukan hanya di mobile banking. Nah. Termasuk pembukaan rekening Oke, tadi oke, Pak oke, bisa oke. dilakukan di sini Oke, saja. oke. Nah sekarang kalau begitu dari yang kita jabarkan ini intinya sebenarnya Berau sudah ready menuju ke era digital. Ya, Tetapi apakah pembuktiannya sebenarnya sederhana Pak? betul. Nah, saya perlu data nih dari Betul. Bapak nih. Apakah bagaimana sih sebenarnya tingkat transaksi di outlet-outlet kantor yang ada ya? Iya, Yang secara manual itu yang Bapak sebutin betul, tadi. betul. Perkembangan yang saya mau minta datanya, perkembangan saat era digital ini belum terlalu booming, berapa tingkat transaksi di teller misalnya dengan DCS, ya. Kemudian pada saat era smartphone, era digitalisasi ini, bagaimana tingkat transaksinya gitu? Ya. Apakah memang mengalami penurunan atau tetap saja atau malah naik gitu Ya, gimana? betul. Jadi ini kan pembuktiannya nih. benar. Jadi memang semuanya itu harus ada Data. datanya Pak ya. Jadi kebetulan semakin tahun seiring dengan perkembangan dunia digital tadi Pak, terus aplikasi kami yang sifatnya digital semua kita berikan gitu ya. Jujur transaksi petugas kami terutama teller untuk yang tunai itu dari yang rata-rata itu satu petugas bisa antara 150 sampai 200 Per hari. per hari. Ini Itu saat transaksinya Pak ya. sebelum booming digital. Nah, Oke. sekarang itu paling sisa 60-70 Pak untuk satu petugas. 60-70 transaksi saja. Oh gila ya. Untuk satu petugas. Drastis sekali tuh. Ya. Karena apa? Ya karena bukan berarti BNI tidak diminati oleh Oke, masyarakat. ya. Tetapi justru edukasi kami itu berhasil Pak Oke. ke arah digital tadi. Oke. Coba Bapak bayangkan sekarang store tunai saja cukup di mesin saja kan Pak, nggak perlu lagi datang ke kasir teller ya. Kemudian transaksi transfer yang dulu harus dilakukan di teller,
misalnya ke bank lain ataupun sama-sama BNI itu harus melalui teller kami gitu ya. Nah sekarang cukup di ATM atau lewat ATM HP bisa atau lewat HP bisa, ya kan. Jadi itu Pak faktor-faktor mau beli pulsa, mau bayar apa tagihan. Betul, itu bukti kita bahwasanya memang kalau di CS Pak? Di CS juga sama. Berapa? Di CS yang tadinya satu orang bisa 30 sampai dengan 50 satu petugas. Nah ini sekarang mulai berkurang. Terutama pembukaan. Berapa berkurangnya? Mungkin masih kalau untuk di CS Pak karena memang apa ya? Mungkin masih minat masyarakat untuk menabung. Terus informasi juga terus harus banyak kita sampaikan gitu ya. Sekitar 75% masih. Jadi sekitar 25% aja lah kalau untuk customer penurunannya 25%. Oke. Jadi habis dari CS itu biasanya mereka terus karena sudah diedukasi tentang mobile banking, elektronik, mereka akhirnya sudah beralih ke digital tadi Pak. Nah, itu. Jadi memang kalau yang kita rasakan dari tahun ke tahun sampai dengan ini, apalagi di masa pandemi ini Pak, minat nasabah kami untuk melakukan transaksi secara langsung digital, secara langsung itu lebih banyak karena keterbatasan mereka harus keluar ke luar rumah dan ketakutan juga. Betul. Jadi lebih enak digital. Betul. Jadi itu juga apa ya Pak ya? Kalau menurut saya sih lebih mudah kita menjual untuk mobile banking kita ya, fasilitas e-channel kami ke masyarakat karena keterbatasan tadi harus keluar ke rumah ya, selama pandemi. Artinya bahwa dari penjelasan Bapak ini clear, tidak ada masalah sama sekali bahwa keputusan mau menutup outlet meskipun Bro tidak termasuk ya, itu adalah merupakan sebuah keputusan bijak yang memang harus menuju era digitalisasi. Betul. Dalam rangka juga memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Betul. Artinya bahwa masyarakat tidak perlu khawatir sama sekali. Ya. Tidak ada masalah juga. Justru ini tujuannya baik untuk masyarakat. Tinggal menyisakan satu masalah saja lagi bagi kami melihatnya. Ketika ini betul-betul era digitalisasi, kemudian outletnya ditutup, bagaimana nasib karyawan? Oh iya, jadi gini Pak, kami juga di BNI juga tidak semena-mena. Maksudnya dengan ditutupnya beberapa outlet yang dijadikan sebagai outlet digital, itu terus tenaga kerja kami langsung kita lakukan PHK. Tidak Pak, tapi kita kan masih banyak unit Pak ya. Artinya tadinya yang di frontliner sebagai petugas teller, customer service. Nah di unit lain kan masih ada saya Pak, di back office. Ya kan itu kan masih tetap. Kemudian di marketing, pemasaran, di bagian kredit, analis, kan kita masih perlu tuh ya. Jadi teman-teman yang layak, yang artinya secara kompetensi bisa kita naikkan, kita arahkan Pak ke situ. Ya kita dorong. Makanya dari sekarang mereka sudah kita dorong Pak, yang sudah mampu tadinya di customer service, di frontliner, mampu untuk ke back office sebagai officer dan lain sebagainya, itu kita dorong mereka ya. Sehingga tidak ada alasan BNI semena-mena karena banyak lari ke dunia digital kemudian tenaga kerja langsung kita PHK, tidak. Tapi kita tetap mereka kita kembangkan Pak. Kita kembangkan ke unit lain yang support juga ke. Tapi mau tidak mau nih Pak, ya, pasti ada nanti yang juga harus kalah dengan itu gitu. Betul. Karena akan ada posisi-posisi yang sudah full, tidak memungkinkan di backup lagi sama karyawan akibat keputusan penutupan outlet ini. Yang mau tidak mau memang harus dilakukan PHK. Betul. Karena nggak mungkin semua posisi bisa ditumpukin orangnya di sana. PHK pasti terjadi Pak, meskipun rasionya bisa ditekan mungkin. Betul Pak ya. Betul begitu. Tapi kan di kita itu kan Pak tidak semuanya bekerja itu sampai lama gitu. Ya betul. Kan ada masa pensiun. Iyalah. Nah, kan dalam masa pensiun itu kan ada pengganti atau pengisinya, bahkan selalu muter seperti itu. Ya artinya mungkin ketika mungkin itu yang terjadi, mungkin karyawan-karyawannya yang dalam posisi memasuki masa pensiun itu yang mungkin diutamain ya. Betul, itu. Ya. Tapi yang jelas kalau untuk ketenaga kerjaan kita, insya Allah kita sudah melalui divisi sumber daya manusia kita, mereka pasti atur lah Pak untuk nasib mereka gitu ya. Jadi jangan sampai nanti pada saat kita butuh karyawan
mereka kita perlukan, kita butuhkan, tapi pada saat kami pengurangan gitu ya, kita abaikan. Tidak Iya, Pak, tetap Pak. menjadi perhatian. Oke. Terutama jujur Pak, untuk saat ini kalau untuk teman-teman yang frontliner, kami justru putra daerah yang kita utamakan. Oke. Jadi kita perdayakan teman-teman dari masyarakat Kabupaten Berau yang layak untuk bisa bekerja di BNI, itu yang justru kita utamakan. Oh gitu ya. Nah ini juga karena Pak Yusron tadi menyinggung putra daerah, pemirsa, kebetulan Pak Yusron ini ternyata putra asli Kabupaten Berau yang sudah malang melintang di pindah-pindah tugas di BNI dan sekarang kembali ke Berau ditugaskan menjadi pimpinan, betul Pak? Ya betul. Jadi kebetulan Pak, saya istri, mertua, ya kan, kalau saya sendiri sebenarnya orang Jawa, cuman sudah lama di sini. Kemudian anak istri, home base, tempat tinggal saya di sini. Jadi kebetulan saya pertama kali meniti karir di BNI ini penempatannya di Tanjung Redep ini Pak. Kemudian dengan proses gitu ya, saya harus dipindah, dimutasi karena untuk karir ke mana, pernah juga di Kota Baru, di Banjarmasin, kemudian di Batu Licin, pernah juga saya sebagai pemimpin di Tanjung Selor. Terus sebelum saya kembali ke sini saya sempat di Nunukan Pak, sebagai pemimpin cabang di Nunukan. Nah setelah dari Nunukan baru saya kembali ke kampung halaman di Berau. Oke. Ya. Nah ini terakhir nih Pak, pertanyaan terakhir. Apa yang mau Bapak sampaikan kepada semua pihak ya, utamanya kepada nasabah, kaitannya dengan penutupan outlet ini supaya clear gitu, Ya. tidak masalah. Silakan Pak. Oke, baik, terima kasih Pak kesempatan. Jadi buat masyarakat Kabupaten Berau, terutama nasabah BNI, tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir dengan pernyataan yang disampaikan oleh Direktur Jaringan kami, penutupan 96 ya Pak ya, outlet. Itu bukan berarti kami kinerja kami tidak baik, tetapi memang lebih cenderung ke arah digital Pak. Jadi kita lebih mengarahkan ke digitalisasi, Memudahkan masyarakat. Jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu panik. Justru kemudahan banyak kita berikan untuk nasabah kita, untuk BNI. Ya, kita ada mobile banking, ada SMS banking, internet banking, kemudian Bahkan juga ada mobil keliling. betul, mobil keliling kita juga ada Pak. Nah, Oke. sarana ATM terus kita upgrade dari yang tadinya hanya bisa tarik. Ya, ini kita begitu ada yang sudah waktunya kita ganti dengan yang bisa Store tarik tunai. dan store. Nah, jadi semuanya lebih mudah Pak. Oke. Lebih mudah bagi BNI. Jadi tetap menjadi nasabah BNI. Kemudian jika perlu keluarga, saudara dan rekan ajak untuk ke Bank BNI. Oke. Pak ya. Siap Pak. Itu. Oke, itu aja Pak Yusron. Baik, Pak. Saya selaku media mengapresiasi apa yang menjadi langkah BNI untuk memulai era digitalisasi di perbankan ini. Baik. Dalam rangka memudahkan masyarakat melakukan transaksi keuangannya. Sekali lagi kami apresiasi. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Terima kasih atas wawancaranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Pak. Sehat, Pak. Sehat selalu. Selamat. Oke.